yaitu pembicaraan atau apa yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam, yaitu yang Muhammad masih ya wahai Muhammad, hiduplah kamu terserah kamu, tapi kamu bakal mati. Yang namanya orang mati bakalan ada tanggung jawab. Kemudian wahid man cinta karena kamu faridu, cintai orang-orang yang kamu cintai, tapi orang yang kamu cintai itu bakalan berpisah dengan kita. Makanya ketika kita mencintai biasa-biasa saja, ya. Habib bakal awlama asana yakuna bagi bakayawun. Cintai siapa orang yang kamu cintai biasa aja. Kenapa? Masanya itu nanti bakayawun, karena suatu saat bisa jadi orang yang kamu cintai sekarang suatu saat dia bakal jadi musuh kita. Makanya kalau kita senang sama seorang itu nggak usah dibatas, nggak usah dikeluarin semua rahasia kita. Nanti pas begitu dia jadi musuh, dia tinggal bahas doang mengajarkan kita. Makanya wa'afid ya, wa'afid bagi lokahau nama musuhi ya, silahkan musuhi musuh kamu itu hau nama biasa-biasa saja. Asa ayahnya habibak ya Allah, maka bisa jadi suatu saat ya, orang yang kamu musuhi itu nanti suatu saat akan jadi kekasih kamu. Biasa aja ketika kita berteman biasa, ketika kita marah terhadap seseorang biasa, wajar saja. Kemudian wa'amal masyita fa innaka majnun bih, kerja, lakukan, berbuat ya, masyita sekehendak kamu kita berbuat. Kenapa? Karena amal yang kita kerjakan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Maka dalam kaitan ini ada amalan jasad. Amalan jasad itu apa? Sholat, zikir, qiraatul Quran, itu amalan jasad. Maka kita harus isi ya amalan-amalan kita harus empanin istilahnya. Badan kita ini harus kita empanin dengan apa? Dengan makanan-makanan yang sesuai. Makanan yang sesuai buat jasad kita itu apa? Sholat, zikir, kemudian kita qiraatul Quran. Nanti insya Allah jasad kita itu tumbuh bagus. Kemudian nafas itu nafsu nafsu kita ini harus kita apain? Kita lemahkan. Harus kita lemahkan jiwa kita. Karena kalau kita nggak lemahkan jiwa kita itu nanti dia akan tumbuh nggak bagus. Melemahkannya dengan cara apa? Ngomong, kurangi, ya. Kemudian kita harus banyakin puasa, kurangin tidur kita, kurangin emosi kita. Ini nanti dengan kita melakukan hal-hal yang seperti ini nanti bisa teratur nanti nafsu kita, emosi kita, jiwa kita. Kemudian yang harus kita isi juga amalan qalb kita, hati kita. Amalan hati kita itu apa yang harus kita isi? Kita dengan banyak menyebut nama Allah, utamanya walillahil asmaul husna. Kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya nama yang bagus, asmaul husna, maka kita berdoa. Maka ketika kita pengen mengelola hati kita supaya hati kita ini bagus, maka tanya fas'alu ahla dzikri. Kita tanya kepada ahli zikir, ahli ilmu. Kita tanyain bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya menyebut nama Allah yang baik,
Ada mereka yang menyebut dari Allah la ilaha illallah rahmanur rahim sampai as-sabur sampai. Nah, ada doa di akhirnya. Masaluka bismika ma'qum bi kulli ismin wa laka samaita bi nafsika wa anjalta wa ahadan min khalqika wa istasarta bi ilmin ghaibin laka anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa basira wa jalahan wa jahabaham wa qumi wa taqi hajati Allah. Ini dalam rangka mengelola hati kita supaya hati kita ini insya Allah bagus. Kemudian apa yang harus kita kelola dalam diri kita ini roh. Bagaimana caranya mengelola roh itu? Ya, dengan memandang, merasakan adanya Allah, memandang kebesaran Allah. Setiap apapun kita pandang, kita ngeliatin, ya. Misalnya habis kita ngeliatin kerbau, kemudian kita ngeliatin semut. Kalau ngejak lubang kali gampangan dikit kali ya. Lubangnya gede-gedean, matanya gede, kuping gede, ususnya gede. Pas giliran kita ngeliatin semut, kan pasti semuanya lengkap ya. Di sini gua ada hatinya, ini ada hatinya. Ada matanya, mata kebosa apa, mata semut apa. Makanya kalau jam tangan mahalan beker apa mahalan jam tangannya? Mahalan yang mana? Beker gede banget. Beker gede banget 40.000. Kalau jam tangan kecil banget. Apalagi yang dipakai sama siapa itu yang pengacara? Hotman Paris. Ya, Hotman Paris. Dia bilang ngeledekin siapa itu yang ahli IT. Katanya menjual jamnya satu buat ngasih berapa gerobak. Dan dia bisa jadi dia jual satu jam tangannya. Kalau buat beli jam tangan kita bisa segerobak, bisa 2 gerobak kan. Ya, miliar bisa 3 toko. Nah ini kita ngelihat kebesaran Allah melalui pohon. Kita disuruh melihat kebesaran Allah. Kemudian kita ada misalnya satu lahan tempat, ada satu tempat kita lihatin di situ ada pohon pisang. Pohon pisang itu ada macam-macam. Ada pohon pisang Ambon yang nangka, pisang ada berapa dalam satu lahan. Kemudian begitu matang kita cobain. Rasanya beda, manisnya sama-sama manis tapi manisnya beda. Ya. Kemudian kita ngeliatin pohon pisang sama pohon kelapa. Kita lihatin pohon pisang sama pohon kelapa, yang pantasnya buahnya kelapa yang mana? Ya, seharusnya yang buahnya kelapa itu pisang. Kenapa? Begitu kita tebang pohon pisang banyak airnya. Yang pantas yang buahnya kelapa itu, yang buahnya banyak air itu pohon pisang. Kenapa? Pohonnya banyak air. Tapi kenapa yang banyak airnya ternyata yang banyak air itu pohon kelapa? Padahal kalau kita baca pohon kelapa ada air enggak? Enggak ada air. Tapi kenapa berliter-liter, bahkan kalau buah-buahnya 100 biji di atas, berarti 100 habis 100 liter buah. Padahal kalau kita bacokin dari bawah, kapan itu air naik ke atas? Ya. Malam ya. Kalau kita lihat bolong juga agak bolong, mungkin kalau lagi hujanan mungkin masuk air kan enggak. Dan kenapa yang pohon pisang yang air, yang kalau kita tebang pohonnya air banyak, ternyata pisang yang enggak ada air? Ini disuruh lihat sama Allah. Disuruh lihat ini apa dalam rangka mengelola roh kita. Maka kalau kita udah bisa mengelola roh kita ini, kemudian kita menyadari bahwa itu memang kuasa Allah, apa yang sudah, maka semakin hari itu nanti hati kita itu akan lebih condong ke kanan, akan lebih condong ke tempat-tempat yang baik, akan lebih condong ke tempat ngaji dibanding ke tempat yang bukan tempat ngaji. Kenapa? Karena hati kita udah mulai belajar dan mulai senang. Udah mulai sembuh, ya Allah luar biasa. Makanya tadi saya bilang dia
Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila, kita bisa ngomong seperti itu Rabbana ma khalaqta hadza batila kalau kita mendalami kita. Begitu kita lihat ya. Ada batasan. Buat apa ini Allah mengucap batasan? Tapi begitu kita lihat, kita pandangi, kita masukin secara seksama Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia Allah menciptakan. Enggak ada satu yang sia-sia. Bapak-bapak mungkin mengira ya ngapain ya Allah menjadi pohon benalu? Ngapain Allah menjadi pohon benalu? Apa namanya kemaduan ya? Apa? Hasilan, kemaduan, benalu. Ngapain Allah menjadi benalu? Bagi orang-orang yang memang nggak paham, udah dibacokin aja, dibuangin aja. Ternyata bagi saya pohon benalu itu luar biasa. Apalagi kalau benalu itu benalu duku, benalu duku Pak. Ini saya sering ngobatin orang pakai benalu duku. Kalau Bapak ada, kalau kista itu cukup dengan benalu pohon seri. Benalu pohon seri itu yang ada di pohon seri itu bisa hilang ya, kista itu bisa hilang. Ambil daunnya 15 lembar dengan cabang-cabangnya terus ya, 15 lembar dengan air 15 mendidih, biarin, kemudian nanti tinggal 3 gelas baru diminum. 1 hari 3 kali, pagi, sore, malam. Tapi kalau yang lebih parah ya, kayak ya yang udah semacam tumor yang agak ganasan sedikit di dalam badan kita, itu pakai benalu dulu. Itu nanti asamnya lebih bagus. Bagi kita yang barangkali nggak pernah tahu, ngapain sih Allah buat ini? Paling buat kambing, memang kambing yang benar deh. Tapi setelahnya kita tahu, oh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ngapain sih kecil dijadiin? Keselin banget, nyampetin tumbuh lagi. Ya. Ternyata teki akar paya gantung, kemudian apa yang gambar-gambar itu tapak iman, kemudian dicampur lagi dengan yang buat mencari otak, campur itu sama daun salam, sama daun alpukat, sama daun waru. Buat apa? Buat ngancurin batu ginjal. Batu ginjal. Beberapa orang yang alhamdulillah saya kasih ini caranya gini, rebus, kemudian diminum 3 kali, insya Allah udah berapa orang. Kalau kita lihat Rabbana ma khalaqta hadza batila, ngapain Allah nyari menanam teki itu? Ya, teki cuma kalau banyak kalau bapak yang tukang nanam kontimun ngeselin doangan, kacang ngeselin doangan ya, ada di sela-sela ya, makin banyak. Ternyata ubinya luar biasa buat mengobati mengancurin. Nah ini apa? Roh, amalan roh itu. Jadi semua kita lihatin daun-daun ini apa yang bisa dicoba. Ini kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Ya. Bapak-bapak yang tua-tua pasti kenal singkong kuru ya Pak. Ya. Karena suruh nyari singkong kuru, kira-kira dapat nggak? Ya karena apa? Salah kita lagi dulu pas begitu kita ngelihat singkong kuru itu katanya mabok, terus nggak ada guna-gunanya dibuangin. Sekarang orang nyari mahal. Kalau ngenger kan disuruh cari singkong kuru, mau anak-anak kadang-kadang susah mana. Padahal itu obat. Ya. Luar biasa. Ini makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan. Daun salam, buahnya. Coba Bapak pernah melihat pohon jambu mede? Jambu mede itu ya, jambu mede itu satu pohon, kegunaannya beda-beda. Ini yang kita mau ngomongin, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Daunnya buat asam urat.
tapi makannya jangan ke sambal. Jadi kalau ngelalap cuman gak enak ya Pak. Kira-kira ngelalap daun nyawa mede nggak pakai sambal enak ya? Tapi itu obat asam urat. Ya. Kemudian buahnya itu obat diabetes. 1 piring nasi itu dengan 1 buah itu kita makan 1. Jadi kita makan nasi untuk netralin, maka kita makan 1 buah. Terus bijinya yang keluar apa? Kalau kita nggak punya asam urat silahkan makan itu, maka kita insya Allah pasti asam urat. Jadi Allah mengejar dalam 1 pohon ada obat, ya, ada obat asam urat, ada obat diabetes, dan ada yang bisa menjadikan sembuh. Maka silakan dipilih mau makan yang mana, mau makan yang enak. Kalau makan yang enak, bijinya enak, tapi akan menjadikan. Cuman begitu kita habis makan dan asam urat, silakan makan daunnya. Jadi insya Allah sembuh. Ya. Kemudian akarnya, itu juga akarnya insya Allah bagus banget buat obat asam urat. Nah ini apa? Roh ini, amalan roh. Amalan roh itu artinya ketika kita melihat sesuatu, semua yang kita lihat, daun, binatang-binatang, ya, kita ngeliatin cacing-cacing, apa ada gunanya cacing ya? Makanya Allah bilang, ya, Allah itu nggak malu. La yastahi ayat sama apa? Allah itu nggak malu melihat atau menciptakan hanya sekedar sebesar nyamuk aja Allah nggak malu, nggak malu sama sekali. Kenapa? Ternyata ilmu pengetahuan itu ketika Allah menciptakan belum bisa dulu, tapi terus berkembang dengan ilmu pengetahuan, maka Allah tunjukkan nih buat ini buat ini semuanya. Amalan apa amalannya? Setelahnya kita pandai ngerti akan segala sesuatu, maka baru kita waduh luar biasa Allah ini, luar biasa ciptaan Allah ini. Akhirnya kita semakin dekat akan kebenaran. Begitu semakin dekat akan kebenaran, maka semakin betah kita akan tempat-tempat yang benar. Semakin dekat akan tempat-tempat yang benar, semakin suka akan tempat-tempat yang benar. Orang-orang yang sombong gak bakal mau di tempat yang benar. Kenapa? Karena sombong itu batal hak. Dia gak bakalan mau. Dia kesel akan kebenaran. Dia gak mau ke masjid. Kenapa? Karena di masjid banyak diberitakan kebenaran. Gak mau ke tempat ngaji karena pengaji tempat kebenaran. Gak mau baca Quran. Kenapa? Al-Quran hanya menceritakan kebenaran. Ya. Wakom tunas. Orang sombong itu dia batal hak wakom tunas, menyepelekan orang lain. Orang lain semuanya ngapain sih, si padahal orang itu semuanya diberikan perbedaan. Kita punya ini, kita bisa ini, sementara orang lain nggak bisa. Yang orang lain bisa belum tentu kita bisa, ya. Makanya la tahtakir syai'an shaghiran muhtaqab. Jangan menghina sesuatu yang kelihatan hina, karena parubbama masalah tidak menebar, karena sesungguhnya sesuatu bisa jadi, ya, mengalirnya darah itu bukan lantaran gede, tapi lantaran jarum yang kecil. Bukan hanya kampak yang bisa mengejar orang darahnya mengalir, tapi jarum yang kecil pun bisa, ya, mengalirkan darah. Makanya sesuatu yang bisa dikerjakan sama orang lain belum tentu kita kerjakan bisa. Kampak bisa nebang pohon, tapi apakah dia bisa jahit? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jangan buah di kampak menghina jarum. Kalau nggak ada buah, lu nggak punya tanah bisa digituin kan? Oh iya maaf. Akhirnya kita menyadari akan kelebihan kekurangan. La tahtakir man dunaka walaupun disayin wasiat. Jangan menghina orang yang ada di bawah kamu, karena sesungguhnya sesuatu itu, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Itu yang menceritakan masalah maqalah tasya. Kita lanjut al-maqalah al-ashirah, maqalah yang ke-10. Qala Nabi
salasatu nafarin yuzilluhumullah tahta zil arsy yauma la zilla illa zilluh. Ada tiga golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah tahta zilla arsy, di bawah naungan arasnya. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ai yaumul qiyamah, atau nanti pada hari kiamat. Dalam hadis lain sab'atun, ada 7. Ya. Di sini 3. Yang pertama al-mutawati' fil makarih. Orang yang nanti akan diberikan perlindungan oleh Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama al-mutawati' fil makarih. Orang yang berwudu pada saat-saat, di sini dijelaskan ya, fi awqatil masyaqqah wa hiya awqatul bardi sadid, yaitu pada waktu yang sangat dingin, awqatul bardi sadid, waktu dingin sekali. Kalau kira-kira kita di Bojong, di Depok dah pernah nggak ngalamin waktu dingin banget? Kayaknya udah nggak ada ya. Kalau segen banget ya bisa ya, kalau segen banget ya bisa jadi. Apalagi kalau kita bandingin tahun-tahun dulu, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang lalu, mungkin kita berwudu itu memang perjuangan. Tapi kalau hari ini berwudu apa perjuangan? Enggak terlalu berjuang. Makanya mungkin pahalanya juga mungkin berwudu itu enggak begitu banyak seperti orang dulu. Kalau orang dulu itu ya, saya kadang-kadang nganterin, dibangunin sama ngkong saya, sama nenek saya ke belakang. Kadang-kadang kalau enggak ke sumur yang ada senggotnya, kalau enggak diajak ke bawah, ke kali. Udah gitu beri ngantuk-ngantuk buat cadok, ngajak ya, ngajak sembahyang. Nah kalau sekarang semuanya di situ, tidur di situ, mandi di situ, berak di situ. Maka kalau udah mandi di situ, ya berak di situ, tidur juga di situ, masih males, ini udah terlaluan. Ini kan kaitan dengan iman, ya, kaitan dengan iman. Kita beriman ke sih. Udah dikasih nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang seperti ini, masih males juga. Ini udah luar biasa. Kalau orang dulu, apalagi kadang-kadang kalau kita punya cerita gongkong kita dulu ya, pergi wudhu ke belakang terus main senggot pas dia lagi mau nuang air, tahu dia lagi uncang-uncang senggot apa di padasan. Kan ada cerita-cerita begitu orang dulu mah. Tahu-tahu pas begitu lagi mau nuang air, tahu-tahu dia lagi uncang-uncang di padasan, lagi ngeledekin. Kadang-kadang cerita ada ini, ada itu, ada anjing, ada gekok. Kalau rumah ada gekok segala, ada macan jadi-jadian pada biara macan orang rumah. Tapi orang dulu hebat. Makanya kalau kita bandingin antara hidup kita dengan mereka yang hidup zaman dulu, kemana-mana tahu. Mereka mau belajar, bangun malam ngidupin lampu dulu. Habis ngidupin lampu baru dia pergi wudu. Kemudian habis itu dia baru sholat. Habis sholat dia langsung buka buku, dia ngapal. Dia hafal banyak banget kitab-kitab. Orang sekarang begitu dia bangun langsung buka pintu, dia kencing, dia wudu. Habis wudu dia sembahyang, habis saya sembahyang. Yang harusnya kan kalaupun dia nggak baca buku, ya baca Quran. Kira-kira mestinya gimana ya? Kira-kira kalau orang dulu mestinya itu hafalnya 1000 hadis, kalau orang sekarang dulunya hafalnya berapa hadis? Ya.
Kudu 3 kali lipat atau 10 kali lipat. Kenapa? Karena lampu langsung ada, ya. Nggak pakai nyalanya kutek ada. Ke dalam wudu udah siap. Maka orang-orang yang bisa melaksanakan al-mutawadi, ya, bisa berwudu. Artinya dengan dia wudu pada saat yang awqatus, pada saat waktu-waktu yang sadidul bard. Kemudian dia bisa melakukan itu dan dia isbal, dia sempurnakan wudunya, mulai sunat-sunatnya dan yang wajib-wajibnya, kemudian dia kerjain semua. Balasannya nanti dia ada di bawah naungan yang Allah tidak berikan naungan kepada yang lain. Pak, nanti pada hari kiamat, ya, kita itu dipermalukan banget. Innahum yuhsyaruna yawmal qiyamah hufatan uratan gurlan. Kita nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan nyeker, telanjang dan belum disunat. Malu kira-kira. Coba jalan pagi-pagi, isbaik subuh, kita jalan dari sini ke depan, blogan blender gitu nggak pakai apa-apa, nyeker, kita telanjang, nyeker, kemudian ya disunat memang udah kan, ya kita jajalin aja gitu, santai gitu, kita nyari lontong ke depan terus balik, dikata apa kita diem baik atau pura-pura kagak denger. Paling lanang paling heran deh kalau bawa ibu-ibu lari. Nanti kita digituin. Maka nanti yang akan menyelamatkan dari kita dari rasa malu itu diantara salah satunya adalah amal ibadah kita. Amal ibadah nanti dijanjiin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu ketika kita nanti kayak begitu diberikan pakaian-pakaian kehormatan. Siapa? Mereka yang sering melakukan takzim. La yu'asi akhawul muslim illa kasahullah min hulalil karamah yaumal qiyamah. Seseorang yang melakukan takziah insya Allah diberikan pakaian-pakaian kehormatan pada hari kiamat. Pada saat kita pakaian kita nggak ada. Makanya ketika seperti itu dikatakan lagi, orang pada saat itu sedih, nangis, kemudian dari miliaran orang yang nangis itu, kemudian keringatnya, kemudian darahnya, kemudian nanahnya, ada yang cuma cepek-cepek aja di bawah yang injekin, tapi ada yang selutut, ada yang lebih. Tergantung amal ibadah yang kita lakukan. Panasnya matahari pada saat itu serasa seperti sejengkal. Dan bagaimana caranya kita itu menghindar dari itu? Amal ibadah kita yang nanti akan menyelamatkan kita dari panasnya matahari, dari panasnya gelombang seperti itu, kemudian pertemuan kita dengan teman-teman kita yang luar biasa itu semuanya nggak ada yang pakai baju dan sebagainya. Maka salah satu yang dijanjiin sama Rasulullah SAW al-mutawadi, ya, makan. Orang yang melakukan, orang yang melaksanakan wudu pada saat-saat yang sangat-sangat susah. Mungkin kalau kita ke arah sana, ke puncak sana, mungkin ke daerah Yandu. Nah itu pada saat kita malam hari kemudian kita bisa melakukan itu, kemudian kita isbal wudu, kita sempurnakan wudu kita. Insya Allah salah satu. Kemudian wal masyi ilal masajid bizulam li ajli salati ma'al jamaah. Ya. Yang kedua, orang yang jalan ke masjid bizulam pada saat gelap gulita.
Ai li'adli salat ma'al jamaah, untuk melaksanakan salat jamaah. Ada hadis qudsi, Allah menyampaikan kepada kita. Dalam hadis qudsi itu Allah menyampaikan kepada kita, berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Basiril masaina fi zulal binurit tam yaumil qiyamah. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kasih kabar gembira, kasih kabar gembira, basiril masain, buat orang-orang yang jalan fi zulal, saat gelap gulita, ilal masjid. Kasih kabar gembira buat mereka yang jalan ke masjid fi zulal, pada saat gelap gulita. Apa kabar gembiranya? Bin nurin tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Ini nanti udah kita dalam keadaan telanjang, nyeker, kemudian gelap gulita, kita bisa kepleset di antara licinnya keringat teman-teman kita, licinnya bekas-bekas keluarnya kotoran-kotoran pada saat itu. Ini masa sebelum acara apa-apa, sebelum acara apa-apa baru dibangkitkan, kita kumpul, kemudian kita lari sama-sama, sini salah mana kita. Orang-orang yang amalnya kurang nanti akan kebingungan, tapi mereka yang amalnya bagus nanti akan tertolong. Orang yang ada yang sampai selutut air kotoran itu, tapi bagi mereka yang amalnya bagus, insya Allah enggak. Yang telanjang yang sampai dihentikan pakai, insya Allah orang-orang yang biasa melakukan sholat, insya Allah dia akan terang dan kelihatan. Quran muhajirin min asar sujud, nanti akan kelihatan bekas-bekas sujud, ya, bisa menjadi penerang. Jadi kita nggak ditabrakkan sama sini. Apa yang disampaikan oleh Allah kabar gembira itu terhadap Rasulullah SAW, yang tentunya buat kita binuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Maka sekali lagi, ini pun, hari ini pun kita tidak akan tergelap. Ya betul. Lagi dulu gelap, kalau kita mau kemana-mana masjid gelap. Dulu masjid yang paling kuat mana? Coba jom. Ini. Ya. Berarti kan orang dari mana-mana udah gelap. Ya mungkin aja nih yang dari Tangki, dari Bruyung atau mana. Mari kan. Orang-orang tua kita dulu yang soleh-soleh, engkong tua kita yang soleh-soleh, insya Allah datang. Makanya akhirnya kita lihat orang-orang tua dulu yang soleh, yang dia jauh datang ke tempat ibadah, ke masjid, ke musola dan sebagainya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menghasilkan anak-anak yang soleh. Nah kan pada giliran sekarang, giliran kita mestinya yang datang ke tempat, ke musola, ke masjid, kemudian dia juga mendoakan. Apakah kita masih mendoakan anak kita dan bersungguh-sungguh mendoakan anak kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Makanya kalau orang-orang tua mendoakan anaknya, makanya menjadi kiai yang hebat, jadi orang-orang ya, anggota DPR yang hebat, jadi orang-orang hebat dengan masyarakat. Begitu mereka orang tuanya meninggal dan dia menjadi tokoh di tengah masyarakat, dia lupa pada anak. Makanya kalau orang tua kita sudah mendoakan kita dan menjadikan kita orang baik, giliran kita, apakah kita masih tetap mendoakan anak kita supaya menjadi orang yang baik dan sukses? Ini orang-orang hebat datang ke tempat yang gelap, dari tempat jauh dalam keadaan gelap untuk melakukan sholat. Hari ini
masjidnya dekat, cuma 200 meter, 300 meter. Coba nih kalau kita yang dari jauh-jauh sana kemudian datang ke sini, kira-kira mau mati? Baik subuh, agak mau. Tapi nyatanya kita salat subuh berapa baris? 7 baris, 4 baris. Cuma 4 baris. 4 kali berapa ini? 20. Jadi wal masyi wal masajid fi sunnah. Orang yang jalan ke masjid pada saat gelap gulita, ya, li ajli salat ma'al jamaah. Kemudian yang selanjutnya wa mut'imul ja'i. Orang yang nanti mendapatkan perlindungan pada saat tidak ada perlindungan Allah, ya, wa mut'imul ja'i, itu orang yang memberikan makanan. Ada hadis yang panjang yang dimulai dari kata nanti Allah ngomong di akhirat, mari aku dulu sakit. Kalau tak kenapa pada saat saya sakit kamu gak datang melamuk saya? Kira-kira kalau yang ngomong begitu Allah, kita bingung apa? Bingung. Maka orang-orang nanti akan jawab, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, ya Allah, bagaimana saya bisa menolong kamu, kan engkau Tuhan sekalian alam, enggak masa engkau sakit. Allah nanti akan menjawab, amma alimta anna fulan marid. Tahu enggak kamu si fulan dulu sakit? Amma alimta, tahu enggak kamu? Lau kunta la wajadtani indahu, jika engkau datang melongoknya, datang melihatnya, menyambanginya, maka saya ada di sampingnya. Ya, di sini. Maka di antara salah satu tempat-tempat yang mustajab doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tempat datang pada saat kita melongok orang sakit, tempat mustajab. Makanya kata Nabi, antum fi makhrafatil jannah. Aidul marid antum fi makhrafatil jannah. Orang yang melongok orang yang sakit, sesungguhnya kamu ada di taman daripada taman-taman surga. Makanya adabnya ketika kita ada orang sakit, yang kita pegang bukan makan tangan depan, kan? Jadi kalau orang sakit nih, kita longok, ada lagi tentang ini, bukan diginiin pakai tangan depan, bukan, tapi kita lihat pakai tangan, maka belakang tangan kita giniin. Kita tanya kemudian gimana, sehat, gimana rasanya. Kalau dia masih bisa nyautin, bisa jawab, ayo baca Fatihah, saya aminin. Jadi dia yang baca Fatihah, kita yang aminin sama teman-teman. Kalau dia kita tanya udah gak nyautin, baru kita yang doain. Ayo sama-sama teman-teman kita baca Fatihah buat saudara kita, mudah-mudahan Allah jaga, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, baru kita gitu. Tapi kalau dia masih bisa nyautin, apalagi kiai yang sakitnya, ustaz yang sakitnya, dia yang baca Fatihah, kita yang aminin. Doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kaitannya dengan mut'imul ja'i gimana? Kuntu ja'i, dulu aku lapar di dunia. Orang-orang nanti akan bilang lagi lah, bagaimana kamu lapar ya Allah, kan engkau Tuhan, ya. Maka tahu nggak waktu itu sebulan dia lapar, kenapa waktu sebulan lapar dia minta kamu nggak kasih? Kalau saja kamu kasih, maka saya ada di samping. Maka ketika ada orang yang sakit, ada orang yang haus, ada orang yang kelaparan, kemudian kita berikan ini, tiga ini luar biasa untuk kita berikan. Karena doanya langsung kabul Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sakit kemudian orang itu sabar sakitnya, man marido lailatan fa sabara biha illa kana kayawmi wa la siapa orang yang sakit satu malam aja kemudian dia sabar, maka dia besok pagi seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosanya
Ini mah sakit sebentar orang kalau sakit gigi wah nyebut nama Allah udah salah. Ya Allah. Ya. Astagfirullahaladzim. Sabari. Kita sakit semalam kemudian kita sabar seperti bayi yang bergerak. Insya Allah. 15 menit lagi. 3 menit lagi Pak. Ya 3 menit lagi. Saya 3 menit lagi. Bisa masuk? Ya, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Bisa 3 menit lagi. Oh berarti saya langsung kaburnya sebentar ya? Iya. Ya, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Ya, insya Allah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat.